Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi di channel Raider Manhwa. Kali ini Mimin akan melanjutkan sebuah komik yang berjudul Sang Legenda Iblis Kehancuran Pengacau Surga. Dan apabila kalian masih bingung dengan alur ceritanya, kalian bisa cek deskripsi atau langsung saja menuju playlist yang ada di halaman channel ini untuk memulainya dari part 1. Tanpa basa-basi lebih jauh, mari kita masuk di part 36. Cerita dimulai ketika hari sudah semakin larut. Terlihat sinar rembulan yang begitu terang telah menyinari gelapnya malam itu. Bahkan tebing-tebing curam yang begitu tinggi sangat jelas terlihat kalau mereka telah berdiri dengan begitu kokoh. Kemudian terlihat ratusan anak yang dibawa oleh aliansi Bumi Langit telah berjalan dalam satu garis di jalan yang begitu sempit. Mereka mengikuti satu sama lain untuk melewati sebuah jembatan gantung yang berada di hadapan mereka. Sambil berjalan, Yu-chan berkata, "Dasar sialan, akhirnya kita sampai setelah berjalan sangat jauh selama satu hari yang begitu melelahkan. Tetapi aku masihlah penasaran kalau kami akan dibawa kemana." Namun di antara puluhan anak yang berjalan di hadapannya, ia pun menyadari kalau Jeong telah berada di antara mereka. Karena Yu-chan tidak bisa menahan rasa amarahnya terhadap Jeong, ia pun langsung berteriak dengan sangat keras untuk memanggil Jeong. Akan tetapi, tanpa ia duga, salah satu dari para penjaga langsung memberikan sebuah pukulan tepat di belakangnya. Penjaga itu berkata, "Dasar bocah sialan, jangan pernah membuat keributan di tempat ini." Sambil menahan rasa sakitnya, Yu-chan berkata, "Untuk saat ini, aku sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengikuti perintah mereka. Namun, aku tidak menyangka kalau mereka telah mengunci energi kami. Bahkan, mereka sama sekali tidak memberikan penjelasan kalau kami akan dibawa kemana. Apakah seperti ini kalau aliansi Bumi Langit telah memperlakukan para sandera mereka? Dasar brengsek, sangat jelas terlihat kalau mereka telah memperlakukan kami layaknya seperti binatang." Pada sisi yang lain, Jeong bergumam, mereka telah menanamkan sebuah jarum yang bisa menghalangi sirkulasi energi Ki di dalam tubuh. Bukan hanya aku saja, namun semua orang yang ada di sini telah mengalami hal yang sama. Apa yang telah mereka rencanakan, sampai-sampai mereka telah memberikan sebuah jarum yang disebut sebagai kunci gerbang terlarang untuk menyegel tenaga dalam kami. Kemudian Jeong berkata, "Azur, apakah benar kalau kau benar-benar tidak tahu tentang situasi ini?" Azur pun berkata, "Bagaimana mungkin aku bisa tahu tentang aliansi Bumi Langit di zaman ini? Namun yang pasti kalau mereka tidak pernah melakukan hal yang seperti ini di masa lalu. Tetapi, wahai manusia, lebih baik kau harus berhati-hati karena aku memiliki sebuah firasat yang sangat buruk tentang situasi ini." Terlihat mereka semua langsung menolehkan pandangan mereka ke arah samping setelah mereka melihat sebuah cahaya yang berada di kejauhan. Mereka pun bertanya-tanya cahaya apa yang mereka lihat itu. Setelah mereka berjalan cukup lama, akhirnya mereka pun telah sampai pada sebuah lembah yang begitu luas dan juga dangkal. Lalu pada sekitar lembah itu ada begitu banyak obor-obor yang bernyala untuk menerangi tempat itu. Terlihat para penjaga yang menggunakan sabuk merah telah berdiri untuk mengawasi mereka semua. Di saat itu, semua anak yang berkumpul di tempat itu telah berbaris rapih dengan mengikuti sebuah perintah yang diberikan oleh para penjaga. Jeong bergumam, "Aku telah melihat ada begitu banyak anak-anak yang dibawa ketika kami menuju aliansi Bumi Langit. Apakah mungkin mereka ditangkap hanya untuk dibawa ke tempat ini?" Namun tiba-tiba saja seseorang yang memakai topeng iblis berwarna merah berkata, "Dengarkan aku baik-baik, ini adalah sebuah tempat di mana kami akan memberikan ujian kepada kalian." Seketika itu juga, tatapan semua orang yang ada di sana telah tertuju kepada orang itu. Dia adalah seseorang yang menggunakan topeng merah dengan kedua tangan yang berada di balik punggung yang menandakan kalau dia adalah sang pemimpin yang terlihat begitu sombong. Terlihat Yu-chan dan juga orang-orang yang ada di sana hanya bisa terdiam ketika orang itu kembali berkata, "Mulai dari sekarang, jika kalian ingin bertahan hidup di tempat ini, maka kalian harus mengikuti sebuah ujian." Kemudian orang itu mengambil sebuah benda yang terselip di balik bajunya. Benda itu tidak lain adalah sebuah bola besi yang besarnya seperti ruas jari. Lalu ia kembali berkata, "Bola besi ini kami letakkan di dalam lembah itu, dan mereka yang tidak mampu untuk menemukan bola besi ini dalam waktu yang sudah ditentukan, maka mereka akan gagal dan juga akan mati." Terlihat salah satu dari mereka langsung mengangkat tangan kanannya, lalu ia pun berkata, "Kami semua telah datang dari berbagai macam klan dan juga sekte, dan kami datang untuk mengikuti ujiannya."
Akan tetapi, jika ujiannya hanya untuk mencari bola besi yang berada di lembah yang sangat luas itu, maka aku akan menyerah sekarang juga. Namun, tiba-tiba saja tanpa ia sadari, sebuah bola besi langsung mendarat tepat di wajahnya dengan begitu keras. Bahkan saking kerasnya serangan itu, sampai-sampai orang itu langsung tersungkur ke atas tanah dan mati seketika dengan darah yang bersimbah di wajahnya. Kemudian dengan suara yang keras sang pemimpin berkata, "Dengarkan aku baik-baik, di tempat ini status, keluarga, ataupun energi ki sama sekali tidak ada gunanya. Akan tetapi yang mutlak hanyalah satu, yaitu kepatuhan. Jika kalian tidak bisa mematuhi sebuah perintah, maka kalian akan mati. Jika kalian bertanya tentang perintah yang diberikan, maka kalian akan mati. Dan yang terakhir, jika kalian gagal di dalam ujian ini, maka kalian semua akan mati." Seketika itu juga suasana di tempat itu telah berubah menjadi sunyi karena tidak ada satupun dari mereka yang berani untuk membuka mulut mereka. Dengan tatapan mata yang tajam, orang bertopeng iblis itu kembali berkata, "Wahai kalian semua, selamat datang di lembah darah." Cerita berpindah, terdengar Zhou yang berkata kepada Soyun, "Dasar sialan, kenapa kau tidak memberitahunya kalau aku telah mengangkat putra ketiga dari keluarga Mok sebagai muridku?" Soyun pun berkata, "Aku tidak memberitahunya karena hal itu sama sekali tidak berguna. Apakah kau pernah melihat kalau mereka akan mengabaikan sebuah perintah yang telah dikeluarkan oleh sang pemimpin aliansi? Perintah sang pemimpin adalah sesuatu yang mutlak dan kita sama sekali tidak memiliki pilihan lain selain mengikutinya. Seperti yang aku katakan, seorang pemimpin tidak akan pernah menarik kembali sebuah perintah yang sudah ia berikan. Bahkan, ia akan menghukum siapa saja yang tidak dapat melaksanakan perintahnya." Zhou berkata, "Aku tidak bisa hanya menunggu di tempat ini. Jadi aku akan pergi ke sana dan memintanya untuk mengeluarkan bocah itu dari lembah darah. Jujur saja, aku tidak bisa kehilangan seorang murid yang paling berharga seperti itu." Son Yun pun bergumam, bocah itu adalah orang pertama yang mampu membaca catatan rahasia terkutuk itu. Terlebih lagi, dia telah melakukan sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh siapapun di dalam aliansi, karena dia telah menguasai seni berpedang dari garis keturunan pedang bulan yang telah hilang 100 tahun yang lalu. Namun, mereka telah mengirim anak itu ke dalam lembah darah. Ini sama sekali tidak masuk akal. Jika bocah itu sangat berharga, lantas kenapa mereka telah mengirimnya ke dalam sana, ke tempat pengujian yang paling terburuk di dunia ini? Kemudian Son Yun menyadari akan sesuatu, lalu ia berkata, apakah mungkin kalau sang pemimpin mengirim anak itu ke lembah darah karena dia ingin menguji anak itu? Cerita kembali berpindah ke lembah darah. Sambil mengangkat sebuah dupa yang sudah terbakar, sang pemimpin berkata, "Temukan bola besi itu di dalam lembah, lalu datanglah ke hadapan pembakaran dupa ini. Tetapi siapapun yang gagal menemukannya, maka dia akan mati." Seketika itu juga, semua orang yang ada di sana langsung berlari menuju lembah untuk mencari bola besi itu. Mereka tidak ingin mati dengan cara yang sia-sia, hanya karena mereka tidak bisa menemukan bola besi itu. Kemudian orang itu kembali berkata, "Dengarkan aku baik-baik, dupa ini akan habis dalam waktu 30 menit. Dan juga bola besi yang berada di dalam lembah itu jauh lebih sedikit daripada jumlah kalian. Jadi temukanlah secepat mungkin sebelum orang lain yang menemukannya lebih dulu." Sambil berlari, Yu Chen bergumam, "Kalau saja mereka tidak menyegel ki kami, mungkin saja aku akan mudah menemukan bola besi itu." Namun ia begitu heran ketika ia melihat Jeong yang berdiri dengan santai di antara ratusan orang yang berlarian menuju lembah itu. Yu Chen berkata, apa yang dipikirkan oleh bajingan itu sampai-sampai ia tidak bergerak sama sekali untuk mencari bola besi. Apakah dia sudah pasrah dengan kehidupannya, ataukah mungkin kalau dia telah memikirkan sebuah rencana? Akan tetapi, Yu Chen langsung berpaling meninggalkannya. Yu Chen berpikir, jika dia tertinggal dari ratusan orang itu, maka dia akan mati. Entah itu tidak dapat menemukan bola besi ataupun kehabisan waktu. Waktu pun terus berjalan dan tidak terasa sepertiga dari dupa itu telah habis terbakar. Di saat itu terdengar suara frustasi dari orang-orang yang mencari bola besi di dalam air. Mereka sama sekali tidak bisa melihat ke dalam air karena tempat itu sangatlah gelap. Bahkan bola besi itu memiliki sebuah warna yang sangat mirip dengan kerikil sehingga membuatnya sangat sulit untuk ditemukan. Kemudian salah satu dari mereka begitu terkejut ketika ia menemukan bola besi itu di antara ratusan kerikil yang ada di hadapannya.
Seketika itu juga ia pun langsung berteriak sembari mengatakan kalau dia telah menemukan bola besi. Meskipun tangannya telah terluka akibat tajamnya batu kerikil di lembah itu, namun dia tetap tersenyum karena nyawanya telah terselamatkan dari kematian. Sambil tertawa, ia pun berjalan menuju ke tepian untuk mengumpulkan bola besi itu ke arah dupa seperti yang diperintahkan oleh sang pemimpin. Ia bergumam, awalnya aku hanya ingin bertahan hidup dengan menemukan bola besi ini. Akan tetapi karena aku orang pertama yang menemukannya, kemungkinan besar namaku akan naik dan dikenal oleh banyak orang. Akan tetapi ketika ia sedang lengah, terlihat seorang pria besar langsung memberikan sebuah serangan kepadanya. Orang itu secara terang-terangan memaksanya untuk memberikan bola itu kepadanya. Namun dengan sangat cepat ia pun langsung berlari bagaikan orang gila untuk menyelamatkan bola besi yang ia dapatkan. Ia berlari menuju ke tepian untuk mengantarkan bola besi itu ke arah dupa. Sambil tertawa ia berkata, "Dasar sialan, apakah kau berpikir kalau kau akan bisa mengambil benda ini dariku dengan mudah? Lebih baik kau cari saja bola besi itu sebelum kau kehabisan waktu." Akan tetapi tiba-tiba saja ia langsung terdiam ketika ia melihat Jeong yang telah menghadangnya di tepi lembah. Orang itu begitu kesal, ia bergumam, "Dasar brengsek, sejak kapan bajingan ini berada di hadapanku? Apakah mungkin sejak dari awal dia sama sekali tidak mencari bola besi ini?" Dengan tatapan mata yang tajam, Jeong pun mencoba untuk mengintimidasi orang itu. Bahkan kemanapun orang itu berlari, namun ia sama sekali tidak bisa melewati Jeong yang pergerakannya jauh lebih cepat daripada dirinya. Pada sisi yang lain, dari arah kejauhan, sang pemimpin hanya memperhatikan apa yang telah terjadi di antara mereka. Dia sama sekali tidak ingin ikut campur apakah mereka akan saling membunuh ataukah tidak. Namun dari tatapan matanya, dia begitu penasaran apa yang akan dilakukan oleh Jeong. Karena sejak dari tadi yang ia perhatikan kalau Jeong sama sekali tidak mencari bola besi itu di dalam lembah. Terlihat orang itu semakin panik ketika lelaki berbadan besar masih berlari mengejarnya untuk merebut bola besi yang ia miliki. Dan itu adalah situasi yang membuatnya tidak bisa melarikan diri lagi. Ia pun mencoba untuk berpikir bagaimana caranya ia bisa melepaskan diri dari situasi yang sangat sulit seperti itu. Ketika situasinya menjadi semakin mendesak, ia pun memasukkan bola besi itu ke dalam mulut. Ia berkata, "Dasar sialan, aku sama sekali tidak akan membiarkan kalian mengambil benda ini." Sontak, lelaki berbadan besar itu sangatlah terkejut. Ia tidak menduga kalau orang itu akan menyimpan bola besi itu dengan cara menelannya. Seketika itu juga ia pun langsung menelan bola besi itu. Ia berpikir jika ia menelannya, maka mereka berdua tidak akan bisa mengambilnya lagi. Namun tiba-tiba saja orang itu sangatlah terkejut ketika Jeong yang langsung mencekiknya, sehingga ia pun tidak bisa menelan bola itu dengan sempurna. Sontak semua orang yang melihat kejadian itu sangatlah terkejut. Mereka sama sekali tidak menduga kalau Jeong akan melakukan sesuatu yang sangat mengerikan seperti itu. Secara perlahan, Jeong pun mencengkram leher orang itu agar bola besi yang ada di tenggorokannya tidak jatuh ke dalam perut. Sambil tertawa, Jeong berkata, "Dasar brengsek, kau sudah membuatku menjadi repot. Jika kau memberikan bola besi itu secara langsung, mungkin kau tidak akan merasakan rasa sakit yang seperti ini." Terlihat semua orang yang ada di sana, entah itu para penjaga ataupun sang pemimpin, mereka sama sekali tidak bisa memalingkan pandangan mereka dari Jeong yang sedang menyiksa lelaki itu. Bahkan di dalam heningnya malam itu sangat jelas terdengar kalau lelaki itu telah berteriak kesakitan saat Jeong yang mencekiknya dengan sangat kuat. Tanpa adanya rasa kasihan atas rintihan lelaki itu, Jeong pun langsung menarik paksa bola besi itu yang masih tersangkut di tenggorokannya. Bahkan saking kuatnya tarikan Jeong, sampai-sampai tenggorokan lelaki itu telah hancur begitu saja. Seketika itu juga ia pun langsung tersungkur ke atas tanah dan mati dengan cara yang sangat menggenaskan. Terlihat lelaki berbadan besar yang sebelumnya mengejar orang itu langsung terdiam begitu saja. Ia sama sekali tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun setelah melihat sebuah kejadian yang sangat mengerikan tepat di depan kedua matanya. Ia pun langsung terjatuh ke atas tanah karena kedua kakinya begitu lemah dan tidak sanggup untuk berdiri lagi. Ia sangat jelas melihat bagaimana Jeong membunuh orang itu dengan begitu mudah hanya untuk mendapatkan sebuah bola besi. Kemudian Jeong pun langsung berpaling meninggalkan mayat lelaki itu tanpa adanya rasa penyesalan sedikit pun. Melihat Jeong yang berjalan ke arahnya dengan tangan yang berlumuran dengan darah, ia bergumam, "Bola besi pertama yang didapatkan dari pembunuhan telah meningkatkan sebuah persaingan."
Dengan waktu yang tersisa, pertarungan akan terjadi untuk mendapatkan bola besi itu. Aku yakin semua orang akan menyadari jika mereka mendapatkan bola besi lebih dulu, maka mereka akan menjadi sebuah target. Namun apabila mereka kehabisan waktu sebelum mendapatkannya, maka mereka akan mati. Intinya adalah bagaimanapun caranya, mereka harus melindungi bola besi itu dan mengantarkannya ke dupa ini. Pada sisi yang lain, sambil tertawa Azur berkata, dia adalah seorang iblis yang seharusnya tidak berada di tempat ini. Kemudian Jiong pun menunjukkan bola besi yang masih berlumuran dengan darah itu kepada sang pemimpin yang telah menunggu di samping dupa. Jiong berkata, apakah bola besi ini sudah cukup untuk membuatku menjadi lulus? Tanpa pikir panjang, sang pemimpin mengatakan kalau Jiong telah lulus dari ujian itu. Seketika itu juga, Jiong pun langsung tersenyum karena ia telah lulus dengan cara yang begitu mudah. Oke semua, cukup sampai di sini dulu pembahasan alur cerita kita. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.